Nah, mungkin ini buat teman-teman pemula yang baru mulai gitu ya, budgetnya masih terbatas dan pengen mendapatkan followers dengan cara yang gratisan istilahnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama saya Radian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di konten terbaru di channel saya ini, dan mungkin juga di podcast nanti akan saya masukin juga. Dan kita hari ini akan membahas tentang cara mendapatkan followers dari Instagram dengan teknik organik atau dengan tanpa ads gitu ya, bukan dengan tanpa iklan. Disclaimer dulu, kalau cara ini adalah cara yang saya lakukan semenjak mungkin sekitar 5 bulanan mungkin ya, dalam rangka testing dan mencari formula yang tepat gitu ya untuk menemukan cara yang paling efektif untuk mendapatkan followers secara organik. Ini juga pernah saya share di akun Instagram saya @radiannr. Silakan aja dicek di sana. Dan saya akan berusaha konsisten untuk update tiap hari di Instagram itu. Jadi akan lebih aktif di sana gitu loh daripada di Facebook ataupun di YouTube ya terutama. Karena di YouTube ini perlu effort yang sedikit lebih banyak daripada Instagram ya. Jadi harus ya setidaknya nggak bisa setiap hari lah gitu. Tapi saya usahakan untuk selalu update juga di YouTube. Malum karena kita juga masih jadi Superman ya, semuanya sendiri gitu ya, ngurusin semuanya sendiri. Jadi nggak bisa yang apa ya istilahnya, actionnya tuh pengennya actionnya brutal tapi sumber dayanya ini masih kurang memadai gitu. Jadi langsung aja kita mulai. Gimana caranya mendapatkan followers secara organik dari Instagram dan juga tertarget ya. Nah ini penting. Nggak cuma secara organik tapi juga tertarget sesuai dengan niche yang teman-teman mainkan gitu. Pertanyaan yang kayak gini nih udah banyak masuk ya, entah di Facebook, entah di Telegram saya, entah di grup gitu ya, dan di grup yang membahas tentang Instagram marketing gitu ya. Saya banyak ketemu pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini gitu ya. Gimana caranya mendapatkan followers secara tertarget dan organik gitu. Nah, mungkin ini buat teman-teman pemula yang baru mulai gitu ya, budgetnya masih terbatas dan pengen mendapatkan followers dengan cara yang gratisan istilahnya. Followers tertarget itu aset sebenarnya, aset buat kita kalau misalnya pengen menjalankan bisnis di Instagram gitu ya. Karena dengan adanya followers tertarget artinya kita udah mempunyai orang-orang yang memang satu niche atau satu minat dengan apa yang akan kita promosikan nantinya gitu loh. Nah ini dulu dikasih tahu dulu nih, kalau misalnya di Instagram tuh nggak bisa langsung jualan, itu yang terpenting. Di feeds terutama, di feeds itu tidak bisa langsung jualan teman-teman. Jadi dipakai dengan strategi yang lain gitu ya, entah itu dari IG story, dari website, atau dari sharing-sharing live IG misalnya kayak gitu ya. Tapi yang jelas di feeds itu disarankan atau direkomendasikan tidak melakukan hard selling lah istilahnya. Soft selling mungkin bisa-bisa aja sih, tapi saya pribadi sejauh ini belum pernah pakai yang soft selling ya, karena engagement masih dikit, terus followersnya juga masih dikit, baru 200-an gitu ya. Jadi masih belum terlalu apa ya istilahnya cocok lah untuk dipakai untuk soft selling. Jadi saya lebih seringnya sharing-sharing di situ. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan followers tertarget dan juga organik ya. Cara yang ini yang akan saya kasih tahu adalah salah satunya gitu. Yang lain juga ada bisa dengan cara follow unfollow ya. Kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, bahwa dulu itu sering banget digembur-gemburkan strategi follow unfollow ini. Kalau menurut saya sih dulu memang works ya. Saya juga melakukan strategi itu dulu. Tapi sekarang kayaknya udah bergeser di zamannya. Followers Instagram tuh udah mulai cerdas, udah mulai bisa membaca pola kita gitu ya. Oh ini akun jualan nih, ngapain di follow, nanti dijualin mulu gitu ya. Nah jadi sekarang tuh behaviornya atau kebiasaannya udah berubah gitu loh. Kalau memang mau menjalankan follow juga, saran saya tidak mengharapkan yang terlalu muluk lah. Tapi kita nanti bahas yang nanti aja untuk follow kayak gimana.
Tapi kita akan membahas tentang strategi ini dulu ya. Yang pertama, untuk bisa mendapatkan followers organik dan tertarget adalah cari akun kompetitor yang satu niche dengan punya kita. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ambil niche apa, misalnya fashion. Kalau fashionnya apa? Fashion cewek, fashion cowok, fashion cewek berhijab, fashion cewek tidak berhijab gitu ya. Fashion cewek casual atau cewek feminim, nah itu beda-beda niche-nya. Jadi teman-teman bisa membaca sendiri kira-kira niche yang teman-teman ambil ini niche yang mana gitu. Jadi kalau misalnya udah ketemu niche-nya, maka selanjutnya adalah cari akun kompetitor yang udah gede duluan. Jadi mungkin di atas 10.000 lah ya. Kalau saran saya sih di atas 10.000, cari akunnya di sana dan follow. Nanti dulu cari akunnya, di list dulu akunnya, mungkin sekitar berapa ya, 10 mungkin sampai 15 yang punya follower rata-rata 10 ribuan gitu ya, di list dulu. Nah dari sana kan kelihatan tuh udah banyak listnya, udah punya targetnya gitu ya. Selanjutnya adalah di follow. Nah kita follow akunnya semuanya, yang 15-nya tadi kita follow. 15 itu bukan angka saklek ya, jadi kalau misalnya teman-teman cuma ketemu 7 ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak perlu harus memaksakan untuk 15, nggak perlu, karena bisa jadi niche-nya memang masih sedikit pemainnya di sana, jadi nggak terlalu banyak orang yang ada akunnya di sana gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri gitu. Intinya adalah di list dulu akunnya yang minimal 10.000 gitu ya. Kalau nggak ada ya udahlah, mendekati 10.000 juga nggak masalah, 9.000, 8.000 mungkin, dan aktif ya. Itu harus aktif ya, karena kalau misalnya nggak aktif ngapain juga kita follow ya kan. Ini diaktifin push notification, ini penting karena biar kita tahu di jam-jam mana saja yang dia tuh aktif gitu loh. Dengan begitu kita akan tahu, oh kalau list gua nih aktifnya tuh di jam segini gitu loh. Jadi kita bisa memantau kompetitor kita tuh keaktifannya segimana, apakah mereka uploadnya 3 kali sehari, atau 2 kali sehari, atau 1 kali sehari, atau mungkin 2 kali sehari gitu ya. Itu bisa terbaca dari situ. Resikonya kalau misalnya kita aktifin push notification, maka notif kita akan bertumpuk gitu ya. Bertumpuk dalam artian nggak cuma notif akun pribadi kita, tapi juga akun yang ada notif dari akun kompetitor kita yang kita nyalain notifnya tadi gitu ya. Jadi harap bersabar aja teman-teman kalau misalnya notifnya banyak gitu ya, karena ini buat perkembangan akun kita juga nantinya kalau misalnya ini, karena ya kita mainnya cara organik, cara gratisan gitu loh. Jadi mau nggak mau kita harus harus punya effort lebih lah gitu ya. Notif numpuk ya nggak masalah juga kayaknya ya, yang penting kan kita bisa memaksimalkan itu gitu loh. Terus selanjutnya kalau sudah follow dan aktifin notification, selanjutnya adalah lakukan interaksi di akun tersebut, di konten tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya ada postingan terbaru dari akun kompetitor kita, langsung kita datengin ke sana gitu ya, buka kontennya, terus dibaca apa kontennya gitu ya, terus kasih komentar di situ. Like dulu, berinteraksi di sana, di like, terus kasih komentar. Komentarnya komentar yang relevan dengan konten yang sedang dia buat gitu, tentu saja ya. Karena meskipun misalnya kalau teman-teman mau memaksimalkan akun jualan gitu, pakai akun jualan untuk komentar, teman-teman tuh jangan spam gitu loh. Jangan bikinnya tuh komennya malah cek akun kita ya kakak, atau peninggi badannya kakak. Nggak bisa kayak gitu men. Itu udah cara paling kuno, cara paling tidak elegan gitu ya dari sebuah metode Instagram marketing. Karena orang-orang pasti nggak akan ngecek, itu udah pasti nggak akan ngecek, karena orang udah gak respect duluan sama kita gitu loh. Gimana orang mau menghargai kita sedangkan kita tidak menghargai orang lain dengan melakukan komen seperti itu gitu loh. Jadi tunjukkanlah kalau kamu itu punya akun yang memang terbranding dengan baik dan juga berkomentar dengan elegan gitu loh. Elegannya gimana? Elegannya berkomentarlah dengan sesuai dengan yang konten yang ada di situ gitu loh. Kalau misalnya kontennya tentang apa, misalnya dia sharing sesuatu, wah kontennya bagus kakak, terima kasih udah sharing. Terus komentarin sesuai yang ada pengalaman kita, misalnya kalau misalnya dia sharingnya tentang bisnis misalnya gitu ya,
atau mungkin sharingnya tentang fashion apa misalnya pakai hijab gitu, tapi tutorial hijab simple misalnya, dia bikin video tutorial hijab simple. Terima kasih kakak, kontennya, tipsnya membantu banget buat aku yang sehari-hari keluar rumah harus menata jilbabku dengan ribet, dan setelah ada kok video kakak ini, alhamdulillah aku bisa alhamdulillah aku bisa mempersiapkan baju berangkatku dengan lebih cepat misalnya kayak gitu ya. Bebas lah pokoknya, intinya harus relevan dengan apa yang di-upload sama si kompetitor gitu loh. Ini biar ini juga biar si yang punya akun juga merasa dihargai gitu loh ketika dia bikin konten, bukan dimanfaatkan untuk ngiklan dan spam dan sebagainya gitu loh. Dia bikin konten karena pengen dapat feedback kan, karena pengen dapat sesuatu dari kita juga gitu loh. Jadi kasihlah feedback itu dengan sukarela, dengan elegan gitu. Jangan sampai orangnya tuh malah apaan sih ini, kok malah ngiklan di postingan gue gitu loh. Ya mending kalau dicuekin ya. Kalau misalnya di blok akunnya gimana coba, kita nggak bisa ini lagi dong, turun ini kita brand kita. Jadi jangan kalau bisa di blok itu. Jadi usahakan untuk bikin komentar-komentar yang elegan dan panjang ya teman-teman, panjang, nggak cuma satu kata doang atau dua kata ya minimal banyak lah gitu loh. Minimal tuh memberikan membuka percakapan dengan si yang punya konten atau si followersnya gitu. Nah ini teman-teman, lakukan ke 10 postingan, minimal 10 postingan. Ya terserah lah, kalau misalnya ada 10 postingan di hari itu, dalam hari itu, dalam 10 misalnya nih ada 15 kompetitor kita akunnya, yang posting ada 10 hari itu. Hari Senin misalnya, hari Senin ada 10 postingan. Ya udah postingan, komen aja di 10 postingan itu gitu loh. Dan juga ini tips dari saya, kalau misalnya sudah komen dan like gitu ya, share juga ke IG story teman-teman ya. Ini biar biar engage juga follower yang sudah kita miliki gitu loh. Jadi ternyata ini akun tuh nggak cuman share jualan, tapi juga share tentang sesuatu yang bermanfaat buat gue gitu loh. Jadi di IG story mereka bisa menyimak apa ya IG story hari ini ya, dari konten ini, dari akun ini ya, pengen lihat nanti bisa jadi ditungguin gitu loh teman-teman. Jadi share juga ke IG story-nya biar si yang punya akun juga bisa berkembang gitu loh, karena kontennya disebarkan, dan kita juga dapat respect dari followers punya kita gitu loh. Artinya kita juga terbuka dengan kompetitor dan tidak justru melawan balik mereka gitu loh. Kita justru berteman dengan mereka gitu. Tentu cara ini bukan cara yang tercepat, karena tentu saja karena organik itu bukan untuk pemain-pemain yang tidak sabaran. Cara organik itu adalah cara yang istilahnya, cara lambat gitu loh, dalam tanda kutip. Memang lambat, bukan dalam tanda kutip lagi, memang lambat gitu loh. Lambat tapi kalau misalnya kita bisa konsisten ngejalaninnya, itu bisa membangun brand kita perlahan-lahan gitu loh. Jadi ketika ada misalnya followers baru dari akun kompetitor itu, terus buka konten si kompetitor dan baca konten kita, komentarnya panjang misalnya gitu ya, dibuka ternyata aku butuh nih ilmu ini nih, di follow misalnya kayak gitu ya. Nah, artinya kan dari sana timbul interaksi juga ke kitanya gitu loh. Branding kita bagus di tempat orang lain, dan si followers yang akan kita target ini pun juga trust gitu loh sama kita. Kita meningkatkan trust di tempat orang lain, istilahnya ya gitulah pokoknya. Personal branding di tempat orang lain lah kayak gitu. Saya sendiri udah ngelakuin ini sekitar kalau dihitung-hitung mungkin 3 bulan ke belakang ya, yang konsisten banget untuk melakukan ini gitu loh. Jadi hasilnya udah mulai kelihatan, dan follower saya dari nol itu sudah sampai 200 followers. Itu secara organik teman-teman, nggak ada pakai olok, nggak pakai SFS apa sih itu namanya, follow nggak ada sama sekali. Iklan itu pun cuman sebar lead magnet gitu ya, bukan yang harus follow saya dulu baru dapat sesuatu, enggak. Saya ngiklan lead magnet, dan itu pun targetnya bukan untuk di follow ke akun saya gitu loh, tapi ke website saya gitu loh. Jadi
nggak terlalu pengaruh banyak juga kalau nyebar lead magnet ya. Orang-orangnya doang yang mau follow gitu. Jadi lebih banyak saya dapat follower dari cara organik seperti ini gitu. Mungkin itu dulu sharing saya hari ini. Kalau misalnya teman-teman punya teknik lain yang mungkin yang lebih elegan, mungkin yang lebih misalnya yang lebih works gitu, boleh share di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau misalnya mau request materi lain tentang optimasi Instagram dan bisnis online, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya saya tahu, saya akan coba jawab. Dan share juga pengalaman teman-teman yang sudah melakukan teknik ini gitu loh. Silahkan share di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Join juga di channel Telegram saya, nanti ada di deskripsi, atau follow di Instagram saya @radiannr untuk dapatkan ilmu-ilmu optimasi Instagram dan bisnis online terupdate. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.